Oke, ada teorema 12.4 yang menyatakan misalkan C cover tadi, himpunan bagian dari N adalah cover dari K dan C ini menunjukkan banyaknya elemen dalam C, maka pertidaksamaan cover nih, sigma YJ ini kurang dari banyaknya cover dikurang 1, jadi ini menunjukkan norm, menunjukkan banyak order ya, ordernya ya, bukan menunjukkan mutlak. Jadi dikurang C itu valid untuk K. Tambahan, jika C-nya adalah cover minimal, maka pertidaksamaan 1222 itu mendefinisikan kaset dari konvek KC. Ya, karena minimal cover. Facetnya gitu ya, kaset. Jadi KC berarti K diiris dengan YJ yang sama dengan 0. J-nya elemen N yang tidak termasuk C. Jadi NC ini beda antara set N dan C. Ya, jadi selisih ya, selisih ya kan, kalau kita ingat selisih berarti milik N yang tidak milik C gitu ya. Dan konvek KC itu adalah konvek hal dari KC. Ya, ini menunjukkan konvek hal artinya. Contoh bentuk cut dari K knapsack ini maka 5 nih, kurang dari sama dengan 9. C345 itu cover gitu ya. Coba kita lihat ini 3, 4, 5. Itu cover. Kenapa? Karena dijumlahkan kan lebih dari 9. Ya kan? 2 tambah 5 tambah 2, 7 tambah 3, 10. Lebih dari 9. Kalau yang lain enggak? Gitu. Ya. Dan juga merupakan cover yang minimal. Karena 5 lebih dari 1 gitu ya. 2 juga lebih dari 1 dan juga 3 lebih dari 1. Ya. Nih. Tadi dia minimal kalau dikatakan ini delta. Delta ini adalah sigmanya dikurang B. Jadi delta itu adalah sigma tadi. Sigma ini tadi berapa? 5 tambah 2 tambah 3 dikurang B-nya 9. 1. Jadi 5 lebih dari 1, 2 lebih dari 1, 3 lebih dari 1. Gitu ya. Kalau kita ambil aja misalnya sebarang gitu ya. 2, 5, 2 itu masih nggak memenuhi. Jadi yang memenuhi cuma 5, 2, 3. Yang kurang dari 9. Yang lebih dari nih sama dengan 1. Ya, delta ini sudah dibahas ya. Dan merupakan, ya jadi ini C adalah covernya. Gitu. Dan merupakan minimal juga. Jadi cari yang minimal. Bisa sih semua-semuanya, tapi kan nggak minimal. Kalau 2 aja nggak bisa, 1 aja nggak bisa, 3 bisa. Gitu. Jadi kita cari yang minimal covernya. Itu ya. Kita peroleh dengan apa namanya, pertidaksamaan covernya, yaitu Y3, Y4, Y5, tadi 3, 4, 5. Ya. Y-nya ini. 3, 4, 5 kurang dari sama dengan 2. Kenapa 2? Kita lihat ini cover inequality-nya tadi dari rumusnya. Mana cover? Kurang dari sama dengan B. Itu sebelumnya. Enggak ya. Ini kurang dari sama dengan 2. Dari mana ini? Jumlah ini ya. Jumlah ini adalah ya. Jumlah nih. Jadi sama dengan 2 dari banyaknya C dikurang 1, yaitu 3 dikurang 1 adalah 2. Tuh. Yang mendefinisikan facet dari konvek hal Y ini. Ya, jadi ambil yang ininya aja. 3, 4, 5 tadi. Jika cover C tidak minimal, maka bisa dilihat bahwa cover pertidaksamaan cover yang dimaksud itu redundant karena merupakan jumlah dari pertidaksamaan cover minimal dan beberapa kendala batas atas. Jadi kalau kamu coba yang cari cover C juga yang tidak minimal, ada nggak gitu misalnya? Ada lah. Tambahin 1 lagi jadi cover juga dia. Cover juga. Misalnya 2, 3, 4, 5 gitu. Atau ya
tambahin aja 2, 3, 4, 5. Tapi cover itu tidak minimal. Nanti kamu bisa buat nanti pertidaksamaan ininya itu redundant, berlebihan, karena jumlah dari pertidaksamaan inilah nanti. Coba ya. Dicoba. Oke. Sekarang kita lihat lifted knapsack cover. Itu tadi kalau tadi kita lihat cover knapsack cover aja, sekarang lifted ya. Lifting, lift itu apa? Bahasa lainnya ya. Coba kita lihat. Takut keliru Ibu. Mutasi artinya. Kalau enggak sih kita biarkan aja dalam kata-kata lifted juga boleh. Diangkat ya. Iya. Jadi cover knapsack tapi yang diangkat. Ya, diangkat itu apa gunanya? Diangkat itu untuk memperkuat pertidaksamaan cover knapsack dan untuk memperoleh kelas facet yang lebih besar dari pertidaksamaan yang di pendefinisian pertidaksamaan yang mendefinisikan facet ya untuk konveks Halka yang disebut dengan lifted cover inequalities. Jadi kalau kita punya lifted, kita punya knapsack cover, pasti kita punya knapsack inequalities-nya. Kalau kita punya lifted knapsack cover, pasti kita punya juga lifted cover inequalities pertidaksamaannya. Ini untuk knapsack set didefinisikan di 1221 yang pertama tadi, dan M adalah subset dari N. Misalnya kita punya pertidaksamaan bentuknya seperti ini, PJ YJ kurang dari P0, itu valid untuk KM, dan K itu irisan dari YJ sama dengan 0. J-nya adalah anggota N yang bukan M. Masalah lifting itu adalah menentukan koefisien lifting PJ. Jadi kalau lifting P, PJ yang J-nya milik N saja bukan milik M. Ya. Jadi miliknya N saja. Sehingga PJ YJ kurang dari sama dengan P0. Untuk J-nya elemen N. N saja yang bukan M, kali ini kan M. Juga valid untuk K. Idealnya kita mau pertidaksamaan 1225 itu strong, artinya kuat itu, tidak nih berlakunya, gitu ya. Jadi yakni jika pertidaksamaan 1224 menunjukkan phase dari dimensi lebih tinggi dari konveks KM, konveks Hal KM, kita juga mau pertidaksamaan 1225 itu mendefinisikan phase dari dimensi tinggi dari konveks Hal K, secara keseluruhan K, bukan hanya M. Ada dua tipe lifting, yaitu sequential dan ada sequence independent. Pertama kita jelaskan sequential dulu. Sequential ini memuat koefisien PJ, J-nya elemen dari N yang bukan M di satu waktu. Secara khusus, koefisien PK dihitung untuk K elemen N yang bukan M. Sedemikian sehingga ini ada ini. Kita tambahkan di persamaan tadi, PJ-YJ tadi, tapi miliknya M, ini tambahkan. Itu valid untuk KM digabung K, himpunan K. Bisa dilakukan dengan menghitung fungsi lifting. FM ini fungsi lifting AK minimum dari P0 dikurang PJ YJ, yaitu ini minimum fungsi tujuannya ini dengan kendalanya ini. Nih, kurang dari B min AK nih. Untuk sebarang K elemen N yang tidak M, misalkan KM digabung himpunan K, diiris himpunan YK sama dengan 1, tidak himpunan kosong. Maka pertidaksamaan yang kita buat tadi, PJYJ plus PKYK kurang dari P0 itu valid juga. Untuk K, M digabung himpunan K, jika PK kurang dari sama dengan FM AK. F tadi adalah ini lifting functionnya, fungsi liftingnya. Sekali variabel YK sudah di-lifted, diangkat, maka M bisa kita update dengan memasukkan juga K. Dan lifting bisa dilakukan untuk variabel kedua dengan mengulangi fungsi lifting. Prosedur lifting untuk pertidaksamaan untuk cover, pertidaksamaan cover itu adalah sebagai berikut. Asumsikan covernya ada, N dikurang C-nya berarti ini, setelah
urutkan kembali variabel. Kita misalkan K sama dengan 1, kita hitung nih FCAK-nya maksimum dari PJ YJ plus YJ, sigma YJ, ini semua sigma. Kemudian ini kendalanya. Nah, kita hitung jumlah C dikurang 1 dikurang FCAK-nya. Kemudian lanjutkan sampai ke K plus 1, stop kalau K-nya sudah sama dengan R plus 1. Kalau belum masih lanjutkan lagi, hitung lagi FC-nya, hitung lagi fungsi liftingnya. Ya. Nih, tentukan lifted knapsack cover untuk knapsack set ini. M-nya adalah 237. Kenapa? 237. Nah, gitu. Ini lihat syaratnya tadi. M adalah subset. Kita ambil subsetnya aja. Ya. Misalkan diambil yang itu subsetnya 237. Ya. Jadi K diiris selain itu, selain 237 berarti semuanya jadi 0. Ya, ini selain ini berarti 0. Yaitu 1, 4, 5, 6. Dan yang ini kurang dari sama dengan 15. Dibentuk seperti itu. JYJ tadi. BJ, YJ. Kurang dari sama dengan B. Ya. Kemudian pertidaksamaan Y2 plus Y3 plus Y7 kurang dari sama dengan 2. Ya, 237 itu kurang dari sama dengan 2. Dapat dari Y2, kita ambil ya variabelnya enggak kita ambil. Itu dari Nih kita lihat, oh ini banyaknya C tadi. C dikurang 1. Covernya ya. Ya enggak? Ya ini M ini pasti cover juga gitu. Ya. 12 tambah 4, 16. Ya, 16 dikurang 15, 1. Ya. Gitu. Nih, 2. Valid untuk KM. Jadi, Y2, Y3, Y7 kurang dari sama dengan 3. Ini kenapa jadi 3? Bukannya 2. Jadi, oh begitu juga, oke. Kalau pertidaksamaan ini kurang dari 2 itu valid, kalau untuk kurang dari 3 juga valid gitu. Maksudnya seperti itu. Ya. Maksudnya seperti itu. Nah nih, BD dikurang AK juga valid gitu ya. B dikurang AK banyaknya. Oke. Nih. Ya. Jadi kalau kurang dari pun sudah valid, pasti kalau lebih dari 2 juga valid. Jadi prosedurnya kita lakukan seperti ini. K-nya sama dengan 1, FMAK-nya berarti FM4 ya. AK-nya ada 4 nih sisanya nih. 1 2 3 4. Ya, AK-nya ada 4 sama dengan minimum dari 3 yang ini dikurang 3 item ini. Kemudian kita tulis nih pertidaksamaannya. Y2, 5, Y3 kurang dari 11. 11 didapat dari banyaknya C tadi ya. Nih. Dikurang ini. 3 dikurang 1, 2. Tapi kenapa 11? Ini 11 nih. Sisanya ya. Coba ada yang paham nggak? Bantu Ibu. 7Y2 tambah 5Y3 tambah 47 ini kurang dari 15. Coba kita lihat formulasi. Nih.
PJYJ tambah ini B dikurang AK. Bentuk asalnya nih. 4 itu ya berarti ya. Ya. 15 AK-nya ini ya. Ini AK-nya. Oke. Kenapa dia jadi 11 ini? Nih, ini AK-nya. B dikurang AK. B-nya 15, AK-nya 4. Nih. Sesuai rumus yang tadi. Oke. Nih. Oke. AK-nya kenapa 4? Ya nih, udah sisanya 4 macam yang tidak di ini kan yang cover ya, yang dipilih M-nya, yang N-nya ini berarti. Sisanya 4 gitu. Jadi 11 yang tidak sama dengan 0. Ini kurang dari 15. Nah, ini yang 15. Yang ini berarti kurangi yang 15 dikurangi 4 koefisien ini. 11 gitu ya. Kemudian kita mulai, yang ini yang elemen 01, yang ini 1 berarti. Ya kan, tadi yang 0, yang ini yang 0, yang 4 macam itu, yang ini yang 1. Misalkan Pi1 sama dengan 1, maka pertidaksamaan Y1, Y2, Y3 plus Y7 itu kurang dari sama dengan 3. 3 dapat dari, kita lihat ini rumusnya. Nih. Adalah 3 dari 3 dikurang. Ini masih M-nya ya. 3 dikurang ini. Oh, ini minimum ini adalah 1. Makanya tadi rumusnya ini dapat 3 adalah C dikurang 1 dikurang FM4. C-nya covernya 4 atau 3 ya? Ini M. Apakah M itu merupakan covernya? Atau covernya itu selain itu? Halo? Ini C. Ini C. Ini C, ini N. Oke. Oh, berarti 4. Ini 4. Sisanya nih, FM yang bukan ya. 4 dikurang 1, ini adalah 1. 3 kurang 1, tapi 2 dong. Bukan 1. Kenapa bingung Ibu jadinya? Coba cek sama-sama nih. Oke. Kita lihat rumusnya, formulasinya. Even cover C. Berarti selainnya N min C. Kalau covernya ada 3, N selain C-nya berarti ada, ini ada berapa variabelnya? 7. Ya kan, kalau ininya 3, berarti M selain, apa kita bilang N ya? Berarti ada 1, 4, 5, 6. 4. Oke. M-nya udah dapet. Digabung dengan 1, nih M digabung 1. Digabung 1 juga, tapi diiris dengan sama dengan 1. Kalanya 1, ini adalah F4. Minimum 3 dengan ini adalah 1 nih nilainya. Minimum dari 3 dengan Y2 tambah Y3 tambah Y7. Ya, yaitu 1. Y2
Sehingga kalau digabung 115, iya oke, ini 11. Maka untuk Pi1 sama dengan 1, maka ketidaksamaan ini adalah 3. Dari mana ke 3? Apakah ada pengaruh dari Pi1 sama dengan 1 itu ya? Pi1 sama dengan banyak ini dikurang ini. Ya kan, banyak C dikurang FC. Banyak C. Banyak C-nya sekarang C kita berapa? Cover kita berapa? Kalau cover kita anggap 4, itu kita jumlah dari tiga, pasti harus dikurangi 1 banyak FM4 ini. Coba deh, ini kamu teruskan sendiri, nanti Ibu pikirkan juga dari mana dapatnya ini. Kenapa dia 3 gitu. Ya, kita ikuti aja dulu, ini 3, bisa saja nanti keliru gitu. Apakah 3 dari sini ya? Oh, dari sini. Tapi ini Y2, Y2, Y3. Ini kenapa juga tiba-tiba muncul Y1, Y2, Y3, Y7? Ada hilang, ada nambah gitu. Coba kita ikuti dari ini. Itu kalian teruskan. Kenapa dapatnya seperti itu? Mungkin aja ada yang keliru nulis ini. Kalau benar ya udah. Dilanjutkan ini, pilih K lainnya. Berarti teruskan K-nya 2 gitu. Sampai semua variabel sudah di lift. Semua variabelnya sudah di lift. Kalau dia milik 1, berarti 2, 3, 7. Oke, kita lihat. Karena dia milihnya 1, berarti nanti dia milih lift jadi yang 4 juga. Ya, milih K-nya. 1 itu adalah bilangan ya, bilangan 1 ya. Yang menunjukkan enggak, ini K-nya lanjut dong, K plus 1. K plus 1, jadi enggak termasuk K juga. Berarti dilanjutkan semua ya. Oke deh, apa-apa. Dicari sendiri. Ibu juga akan cari nanti. Share nanti jawabannya. Ya, tugas kalian. Gak perlu dikumpul. Nanti keluarkan aja di ujian bisa kan. Oke. Ini tadi bagaimana meliftkannya. Repeat sampai semua variabel. Berarti semua variabel dari Y1 sampai Y7 di lift. Gitu ya. Oke. Tadi sudah sekuensial. Nah, sekarang sequence independent lifting. Kita perlu definisikan dulu istilah superaditif. Jadi fungsi f dari bilangan real, pemetaan bilangan real ke real itu dikatakan superaditif pada R. Kalau bisa dijumlahkan ya, aditif penjumlahan. Itu kurang dari f C1 plus C2 untuk semua bilangan real C1, C2. Kalau misalkan kita punya f itu dipetakan dari bilangan real ke real itu fungsi, maka pertidaksamaan ini itu valid untuk K dengan 2 kondisi harus terpenuhi, bahwa FC itu kurang dari FM tadi, yang fungsi lifting tadi, lifting function, dan FC-nya juga superaditif, berarti harus memenuhi ini. Ya, dikatakan valid pertidaksamaan bentuk ini. Nah, ini masih sama, ada contoh nih, masih masalah 12/4 tadi yang kita peroleh nih. 3 dikurang Y2 ini kurang dari 17 min AK. Ini 17 min AK.
Jadi didefinisikan seperti ini FMAK-nya. Ya. Maka kita punya FMAK-nya bisa 0, 1, 2, 3. 0 kalau dia AK-nya antara 0 dengan 1. Ya bisa 0 bisa 1, kalau 1 16 di sini. Kalau 16 berarti nilainya sama ini, variabel ini dengan ini jadi 0. Dia akan 1 kalau antara 1 sampai 8. Misalnya 8 aja. 8, maka dia bernilai FMAK-nya adalah 1. Minimum dari 3 dengan ini. Nilai ini. Kalau nilainya 8 kita ambil, maka 9. Kenapa dia bisa 1, 3 dengan ini adalah 1113. Ini kalau nilainya 1 ya, kalau AK-nya 1 kan berarti jadi 16. Berarti Y ini semua 1. Ini kan 1. 3 dikurang 3, 0. Oke. Kalau kita masukkan 8, berarti 17 kurang 8 adalah 9. Berarti nilainya berapa yang bisa mungkin 9? Kalau ini 0, ini 0. 1 ini. 3 dikurang 1, 2. 3 dikurang 2. Ini pun bisa, kalau ini 0, 0 pasti kurang dari 9 juga. 7, negatif 5. Cuma bisanya 4 ini doang. 1. 1, 0, 0 kan, berarti 3 dikurang 1. Atau bisa 2 ya? Bisa 2 ya? 5 tambah 4. Oh ya, 5 dengan ini 1, 1 bisa ya? Kalau nilai ini 1, ini 1, ini 2. 2 bisa kurang dari sama dengan 9. 9 kurang dari sama dengan 9. Jadi diambil yang paling maksimalnya gitu. Antara ini. Yang kurang dari, kalau ini dengan ini nggak bisa, ini dengan ini nggak bisa, ini dengan ini bisa. Berarti ini nilainya 1, ini nilai 1. 3 dikurang 2 jadi 1. Kalau nilainya 2, kalau kita mau ambil nilainya 2, berarti nilainya antara 8 tadi, pasti lebih dari 8 sampai 13. Nih, kalau kita ambil 13, 17 kurang 13 adalah 4. Yang ambil nilainya 4, yaitu berarti ini, satu-satunya ini cuma bisa 1, 4. Berarti ini nilainya 1, yang lain 0, jadi 3 dikurang 1, 2. Dan ini kalau lebih dari 13, 3. Jadi kita bisa bentuk FM-nya ada 3 macam seperti ini. Kita misalkan FAK-nya adalah AK dikurang 1, maka FAK pasti kurang dari FMAK untuk sebarang K. Ya, kalau kita ambil K-nya, 1 kurang 1, 0 misalnya gitu ya. Kemudian 8 dikurang 1, 7 gitu, pasti kurang dari gitu ya. Kurang dari semua FM ini. Terpenuhi. Dan juga kalau FAK ditambah FAJ, yaitu AK tambah AJ min 2, ya. Ya, karena AK plus 1 dengan AJ plus 1, berarti AK plus AJ min 2, itu pasti kurang dari juga FAK AJ. Ya, yang sama dengan FAK AJ itu AK plus AJ dikurang 2, karena ini dikurang 2, kurang 1, sorry. Ini dikurang 2, ini kurang 1, ya. FAK sendiri kan rumusnya adalah AK ditambah AJ min 2. Dari ini, kalau kita tambah dari mana ini? Kalau ini tahu nih kan. Oh, rumusnya ya. Rumus FAK itu ya adalah AK min 1. Jadi kalau kita tambahkan AK ditambah AJ kurang 2, jadi min 1 min 1 min 2, dan ini sendiri min 1 terpenuhi. Gitu ya. Dalam masalah ini N yang
tidak merupakan himpunan M adalah 1456 adalah 1456 karena yang M-nya adalah 237. Berarti N yang bukan M adalah 1456. Contoh tadi ya. Nih 4123 contoh, ini koefisiennya. Ya. Kita punya FA1-nya 3, FA4-nya 0, A1-nya berapa? A1. Oke. Coba dicari nih. Kita punya ini nilai ini dari mana nih? A1, A4 dari urutan ini ya. A1 nilainya 3. Angkanya berapa? Kita lihat. Balik ke persamaan kita tadi. Ini ya, 4, 1, 2, 3. Oke. Nih. 4 tapi ya. Ini 4, 1, 2, 3 benar. A1-nya kenapa jadi 3? Dikurangin ya. Kurangi 1 semua ya. Ya, dikurangi 1 semua ini. Oh, karena soalnya ini ya, inilah. Ini kenapa dapatnya ini. Oke. Karena semua AK dikurang 1. Oke. Berarti ini F A1 sama dengan A1 dikurang 1, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Oke. Dapat ini ya. Ini dapat, inilah rumusnya. Mau cari-cari di mana. 3012. Jadi pertidaksamaannya menjadi 3Y1 tambah ini nih 3Y1 tambah 2Y2-nya tetap 2Y2, Y3, Y2, Y3 ini 14561 4 4-nya 0 enggak 5 6 7. Oh ya. Jadi 4-nya 0 jadi dibuang. Jadi yang ada cuma 3, 5-nya 1, 6-nya 2, 7-nya yang tadi semua sudah 1 ya kan. Y2, Y3, Y2, Y3, Y5 ya. Nih, Y2, Y3, Y5. Y2, Y3, Y7, sorry. Y5 memang 1 karena dari rumus ini. Nih, ini jadi 1 semua memang nih. Y2, Y3, Y7. Ya. Yang ini masukkan dari rumus yang ini. Kalau ini kan dari rumus Fm-nya. Yang ini dari F ini. Itu kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3 itu 17 dikurang AK-nya. Berarti ada 14 ya. Sigma AK min 1. Tiga dari sini. Pinolnya. Oke, kita lihat. Dari pinol ya. Nih. Dan pinol di sini adalah 3. Ya. Itu valid juga untuk K. Sekali lagi, cek lagi latihannya. Banyaknya ada latihan-latihan, jadi bentuk cut seperti ini aja soal-soalnya. Gitu. Ya, ikuti aja prosedurnya, algoritmanya. Oke, sekarang kita lihat group, ini ada singkatan generalize upper bound cover. Ya. Jadi batas atas yang diperumum, jadi pertidaksamaan cover dari GUB itu dibentuk dari set GUB-nya bentuknya seperti ini. Ini
sama dengan 0, jadi irisan tidak sama. Input kosong tidak ada irisannya, I-nya tidak sama dengan J. Gabungan dari I itu sama dengan N. Kemudian strong cut yang kuatnya bisa dibentuk dengan ini. C adalah cover generalized upper bound yang didefinisikan dengan tidak ada dua elemen dari C yang sama-sama milik QI. Ya. Ini bentuk GUB cut untuk S seperti ini. Nah, ini banyak nih ya pertidaksamaannya. Ini 1, ada ini 2, 3, 4. Ini syaratnya. Pilih variabel dari setiap kendala 2 sampai 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi kita pilih variabel dari setiap kendala 2 sampai 5 sedemikian sehingga tidak ada dua variabelnya sama. Ya. Maka kita peroleh pertidaksamaan Y3 tambah Y6 tambah Y7 tambah Y8 kurang dari sama dengan 4. Ya enggak? Y3 tidak ada dua variabel sama. Nah gitu. Tidak ada yang sama. Ini kan kalau kita pilih Y3 enggak ada sama. Di sini cuma 1, di sini enggak ada. Ya. Kalau kita pilih Y6, nah ini enggak ada. Enggak ada yang sama. Maksudnya enggak ada yang sama semua gitu dari berapa kendala itu gitu ya. Tidak ada dua variabel itu yang sama. Kalau salah satunya saja nggak apa-apa gitu. Dari 5 itu harus itu. Y7 ini nggak ada Y7. Ya. Y8 Y8 juga nggak ada di sini. Ini satu ini aja. Ya, jadi bisa dipilih sebagai GUB cover. Ada banyak kombinasi bisa digunakan untuk membentuk GUB cover. Jadi kita tambahkan berarti Y3, Y6, Y7, Y8 kurang dari sama dengan 4 sebanyak jumlahnya ini. Nah, J. Ya. Banyaknya N-nya. Oke. Sekarang kita lihat cut yang terbentuk dari set yang memuat koefisien nilainya 0 atau 1. Dan variabelnya juga nilainya 0, 1. Ya. Set kendala yang memuat koefisien 0, 1 dan variabel biner biasanya muncul di masalah graf atau masalah jaringan. Dan di masalah kombinatorial, misalnya masalah node packing ya kan. Dan traveling salesman. Karena 01 itu menunjukkan ada rute atau ada arah ke sana gitu. Kalau 0 berarti tidak ada. Di sini kita akan diskusikan polyhedron dari node packing problem dan konstruksi dari pertidaksamaan valid yang kuat. Ada graf PE, P itu himpunan vertex, E itu himpunan busur, dan ada edges, jadi ada vertex atau node, ya, edges atau arc. Edges itu adalah busur yang tidak berarah, kalau berarah dijadiin arc. Vertex itu bisa juga disebut node. Node juga kalau untuk di jaringan yang berarah gitu ya, kita nyebutnya node gitu ya, bukan vertex. Node packing set ya. Dari S adalah set dari nodes sedemikian sehingga tidak ada dua nodes yang memiliki busur yang sama. Ya, jadi Y elemen 01 sebanyak jumlah vertexnya, nilai 01-nya, di mana YI plus YJ kurang dari 1. Jadi nggak akan ada yang sama. Kalau maksud dari YI plus YJ kurang dari sama dengan 1, ini apa artinya? Artinya tidak akan mungkin ada nilai Y yang sama-sama 1. Jadi kalau YI yang 1, maka YJ pasti 0 gitu. Karena kurang dari sama dengan 1. Ataupun kebalikannya, kalau YI-nya 0, baru YJ-nya 1. Jadi nggak mungkin. Jadi tidak mungkin
YI itu sama dengan YJ sama dengan 1, itu nggak akan mungkin gitu, tidak akan mungkin. Jadi kata-katanya dari awal pun sudah dibilang tidak akan ada dua node yang memiliki busur yang sama, itu maksud seperti itu. Oke, ya. Jadi harus seperti ini. IJ itu elemen dari vertex, jumlah vertex, dan ini adalah banyaknya vertex. Jadi apa namanya, ordenya V berarti menunjukkan banyaknya vertex. Masalah node packing adalah menentukan node packing dengan kardinalitas. Jadi ini kardinalnya ini kardinalitas maksimum, yaitu set node yang independen dalam G sehingga memaksimumkan YJ dari J sama D1 sampai banyaknya jumlah vertex-nya. Misalkan ada graf untuk masalah node packing dengan 5 node-nya tuh 1 sampai 5, 1 2 3 4 5 dan ada 7 busur yaitu 1 2 3 tapi di sini sebut aks saja ya. 4 5 6 7 ya di gambar bawah ini. Untuk menunjukkan notasi matriks misalkan A adalah matriks insiden ak dengan node. Dan Y adalah kolom dari variabel 01. Maka node packing set itu harus memenuhi AY kurang dari sama dengan 1 kendalanya ya kan. Di mana A adalah matriks koefisien 01 dan Y adalah vektor koefisien vektor 01 juga. Jadi kalau kita tahu jumlah V-nya ada 5 dan juga jumlah busurnya 7, maka bentuknya seperti ini ya kan. Ini 1, 1 gitu ya. Jadi menunjukkan 1, 1, 1 nih. Ini ada 5. Ini menunjukkan vertex atau arc dan ini aks apa node. Dan yang ini menunjukkan busurnya 2, 4, 6, 7 ya. Nah gitu. Ini adalah H-nya. Kita nomori lah ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa nomori juga busurnya kalau mau gitu ya. Jadi antara busur antara vertex 1 ke vertex 2 ini ada ya kan. Vertex 1 ke 3 juga ada nih. 1 ke 2 ada, 1 ke 3 ada. Jadi bacanya seperti ini ya. Jadi vertex 1, jadi ini vertex ke vertex gitu ya. Vertex 1 ke vertex 2 ada, berarti sama-sama 1. Ini vertex 1 ke 3, kemudian 1 ke 4 juga ada. Oh enggak ada ya 1 ke 4. Kita balikin pembacanya. 1 ke 2, 1 ke 3. 2 ke 3 adanya. 2 ke 1 ke 1, 1 ke 2 ada, 1 ke 3 ini ya. 1 ke 2 ada, 1 ke 3, kemudian 2 ke 3, ini sini mendatar ya bacanya. Ini 1 ke 2, ini 1 ke 3, kedua ke 3, kemudian 2 ke 4, ini kan. Kemudian 3 ke 4, 3 ke 5, dan 4 ke 5. Nih, ya. 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3 gitu. Jadi kita mendatar buatnya, ini adalah vertex-nya, berarti antar vertex ini. Jadi kalau artinya 1 ini berarti ada insiden antara busur dengan vertex. Y-nya karena ada 5 vertex ya 1 sampai Y5 dan nilainya adalah 1. Untuk menentukan set node packing kita secara langsung menyelesaikan ini AY kurang dari sama dengan 1. Di mana YJ-nya sama dengan 1 jika node J-nya ada dalam set dan akan 0 kalau tidak dalam set. Akan tetapi kita bisa secara lebih mudah membentuk pertidaksamaan valid yang kuat untuk masalah ini. Kita bisa aja sih nyelesainnya pakai program pun bisa, pakai Lindu pun boleh. Tapi ada yang lebih mudah dengan membentuk pertidaksamaan valid yang kuat. Untuk mencapai ini diperkenalkan konsep maksimal klik. Klik yang maksimal. Ada graf G di mana V dan E adalah set vertex dan busur. Set node CQ disebut dengan klik, ya elemen dari himpunan bagian dari vertex.
disebut klik jika setiap pasangan node, pasangan vertex di C-key dihubungkan oleh busur. Itu klik. Klik dikatakan maksimal kalau memuat jumlah node yang maksimal. Di gambar 12.4 itu klik 24 yang kalau dihubungkan busur, berarti kan banyak ya. Kalau 2 node saja, 2 busur, 2 node itu berarti node-nya, vertex-nya 2. Berarti kan kita bisa dapat 1, 2, 1, 3. Ini banyak nih ya. 1, 2, 1, 3. Yang langsung dihubungkan oleh busur ya. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Itu ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 node klik berarti yang langsung 1, 2, 3, 2, 3, 4 gitu ya. Dia setiap pasangan vertex itu terhubung oleh busur. Ya. Jadi 1, 2, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3 nih kan. 2, 3, 4 semua terhubung kan. Kemudian 4, 3, 4, 5. Ya, itu kalau 3 klik. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 tidak klik karena tidak ada busur antara node 1 dan 4. Nah, gini. Jadi bukan 1, 2, 3, 4 bukan klik gitu ya. Nih. 1, 4 nggak ada. Nih, kalau 1, 4 pun ini ada baru bisa benar. Ini kan nggak ada nih. Ya. Dia cuma 2, 3 aja gitu. Jadi ke setiap pasangan titik itu harus ada garis, ada busurnya. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 bukan klik karena tidak ada busur antara 1 dan 4. Set 2, 3, 4, 5 juga bukan klik karena tidak ada busur antara 2 dan 5. Kenyataannya tidak ada klik yang memuat lebih dari 4 atau lebih node. Oleh karena itu, klik maksimalnya cuma 3. Ini diantaranya. Klik maksimal bisa digunakan untuk membentuk cut yang kuat untuk set node pack yang disebut dengan klik cut, seperti kesamaan klik. Cut klik ya, atau klik cut bahasa Inggrisnya. Misalkan C-key adalah klik maksimal. Pertidaksamaan klik atau cut YJ kurang dari sama dengan 1 itu mendefinisikan facet dari convex ini. Kita lihat gambar 12.4 tadi, maksimal kliknya tadi, misalnya kita ambil ini, 1, 2, 3. Maka klik cut-nya adalah Y1, Y2, Y3 kurang dari sama dengan 1. Sesuai rumus tadi, AY kurang dari sama dengan 1. Klik maksimal 2, 3, 4, maka klik cut-nya ya Y2, Y3, Y4. Kalau 3, 4, 5, 3, 4, 5. Nah itu ya. 3 klik cut ini memberikan pertidaksamaan valid yang kuat untuk menyelesaikan masalah node packing di gambar 12.4. Secara khusus, pembaca bisa melist semua 7 kendala di dalam AY kurang dari sama dengan 1 dan verifikasi bahwa semuanya didominasi oleh 3 klik cut ini, gitu ya. Nih. Sekarang dari 3 klik cut tadi, kita bentuk cut ini untuk menyelesaikan masalah node packing dari 1229. Kalau kita buat Y1-nya 1, artinya Y2, Y3 0 ya kan. Dari 30 kalau kita buat Y4-nya, ini kan udah tahu nih ini 0 nih. Kan karena ini 0 pasti Y4-nya 1. Nah, karena kita mau memaksimumkan. Kalau Y4-nya 1, Y3-nya 0, berarti Y5 0 gitu ya. Nah gini, Y4-nya udah 1 berarti Y5 0. Jadi kita punya solusi Y1 sama dengan Y4 sama dengan 1 dan yang lainnya 0. Bisa juga ada juga yang lain, macam-macam alternatifnya. Kita bisa buat 2 alternatif lainnya, dicek sendiri ya. 3 solusi ini menunjukkan set node packing-nya 1, 4 gitu ya. Ini kan 1, ini berarti 1, 4. Yang lain ini, nah ini yang lainnya, alternatif lainnya. Jadi kita harus bentuk alternatif solusi lainnya juga gitu ya. Kalau Y1 yang Y4 1, sisanya 0. Nah kalau sekarang kita buat Y2, Y5-nya 1, berarti yang lain 0. Kalau Y1 sama Y5-nya 1, berarti yang lainnya 0. Nah dari situ kita buat respected set node packingnya kita peroleh nih 1, 4 gitu ya, 2 dengan 5, kemudian 1 dengan 5. Dan tidak ada set node packing lainnya termasuk yang termasuk 3 atau lebih node. Jadi cuma inilah adanya.
Contoh ini menunjukkan bahwa bagaimana klik maksimal bisa digunakan untuk membentuk cut yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan yang memuat koefisien 0,1 dan binary variabel biner. Jadi dalam contoh ini tidak disengaja bahwa cut yang terbentuk itu bisa dapatkan solusi juga gitu. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5-nya kita bisa peroleh gitu. Oke. Kemudian kita lihat yang terakhir adalah cut yang dibentuk dari set dengan struktur spesial. Ada 2 macam. Ada pertama flow cover, ya, from fixed charge flow problem. Kemudian ada masalah facility location, ya nih, plan location. Jadi ada flow cover dari masalah aliran flow fixed charge sama plan location. Plan ini bukan tanaman tapi pabrik, ya, lokasi fasilitas, ya. Kita lihat flow cover, jadi cover untuk flow aliran di aliran jaringan ya, suatu jaringan. Ini ada masalah fixed charge network flow-nya seperti ini bentuknya. Y-nya biner, ya, jadi sama tetap Y-nya biner juga, tapi ada nilai variabel kontinu-nya di sini. Kendalanya memuat 2 set, kendala flow conservation dan fixed charge constraint itu dilakukan pada setiap node J. Flow cover cut-nya jadi seperti ini. Tambahkan. Plus ada min ini. Ya. C1 covernya itu elemen dari N1, C2 dari himpunan bagian dari N2. Dan cover yang di generalize yaitu adalah ini. Ya, AJ juga untuk C1, C2 lebih dari B. L2 adalah N2 yang bukan cover C2. Ya. Nah, sini contohnya, asumsikan permintaan pada node tertentu adalah B sama dengan 5. Kapasitas dari supply dan demand-nya adalah 1358 dan sisanya itu 9, 14, 10, 12 gitu ya. Supply, ini yang supply, ini yang demand. Maka set kendalanya adalah X1, X2, X3 gitu ya, dikurang X4, 5, 6. Jadi kendala setnya ini diberikan aja ya, diberikan ini ya. Ini asumsikan demand pada kalau atau menurut rumus. Menurut rumus ini ya. Ini. Kurangin aja dari rumus ini. Ya. Ini XJ min XJ untuk N1, N2 gitu. Nih, ini N1, ini N2-nya. Ini ada 4. Ya, 4 ini berarti demand-nya, berarti 13, ini kurang dari 13, ini kurang dari 15, ini kurang dari 8, ini kurang dari 9, 14, 10, 12. Ini ya. Jadi bentuknya seperti ini ya kan, kurang dari 5, karena B-nya 5 nih. Oke. Kemudian C1 elemen dari N1, yaitu 1, 2, 3, C2 dari N2, 47, misalkan ini ya, 23, 47, L2 berarti N2 selain C2, ya, milik N2 saja yang bukan C2, yaitu 5. Himpunan 5. Satu, dua, tiga ini kan menunjukkan, oh ya selain itu berarti ya. Ini kan ada 2, 3, 4, 5. 6-nya kenapa nggak ikut? C1-nya kalau di misal 1, 2, 3, C2-nya elemen dari N2 misalnya 4, 7, maka N2 yang L2, elemen dari E2 yang bukan dari C2 adalah 5. Kenapa nggak 5 dan 6 ya? 6-nya kemana? Harusnya ikut yang 6-nya. Kan ada 6. Dengan AJ-nya 36. AJ-nya 36 dari mana? Kalau kita jumlahkan semua sampai nggak 36? Sigmanya, koefisiennya. Ini ya.
Kok mungkin 28 tambah 8 ini 36 nih. Nih dari AJ. Ini. Dan AI ini kalau ini ditambahkan J yang C2 nih 47. 4 dengan 7. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 21. Maka pertidaksamaannya X1 tambah X2 tambah X3 ditambah 3 dikali ini kenapa 3? 1 min 1 5 3 5 21. Nih pasti berhubungan dengan rumus ini nih. Sigma IJ dikurang sigma IJ tambah B. 1 min Y1 karena dia negatif. Oh ya, ini kan karena dia negatif nih dijadikan positif harus 1 min Y1 min Y2. 21 adalah AJ sigma J. Nah, ini pakai rumus yang ini berarti. Pakai rumus yang tadi. 3 ini kan negatif. X4-nya. 9 dikurang 4 14 dikurang cek sendiri aja deh, lama banget buat nunggunya. Cek sendiri 12,7 ini dapatnya dari mana ini, atau nanti bisa dibuat latihan juga jadi. Gak usah buat latihan ya, ini saya ini buat ngoreksi. Kamu cari aja jawabannya ya, nanti keluarkan di ujian aja ini ya, beberapa ini ya. Nih moga bisa, nanti Ibu cari juga jawabannya. Jadi kenapa yang ini nih, pasti ini berhubungan dengan rumus, males banget jabarin rumus ini nih, mulai dari sini ya. Oke. Yang terakhir plan atau facility location. Jadi plan di sini adalah pabrik atau fasilitas, lokasi pabrik. Masih transportasi juga tapi yang fixed charge. Sama bentuk rumusnya juga mirip gitu ya. Masalah S-nya seperti ini juga. Nih XIJ sama dengan tapi bukan yang kayak ini tadi. Kalau yang ini tadi adalah kurang dari, nah kalau ini sama dengan AI. XIJ-nya kurang dari BJ, YJ, XIJ. Kurang dari minimum I, BJ, YJ. X lebih dari sama dengan 0. Y-nya biner. I-nya elemen M, J elemen N. Cut-nya diperoleh dengan begini. Sigma XIJ ditambah BJ tilde dikurang BJ elemen dari C, I elemen dari K, AI plus ya. 1 min YJ kurang dari sigma I elemen K AI. Dengan C itu adalah himpunan bagian dari N, subset dari lokasi. Dan cover sedemikian sehingga BJ tildanya lebih dari sigma AI, I-nya elemen K. K bergerak dari himpunan bagian dari M. Adalah subset dari klien. KJ himpunan bagian dari K adalah merupakan subset yang lebih kecil dari K. BJ sama dengan minimum BJ sampai dengan AIK ini. Yakni merupakan kapasitas yang efektif untuk lokasi I. Nah ini contohnya demand-nya ada perusahaan punya kapasitas pabrik ya, maksudnya punya kapasitas itu dan permintaan dari 5 kotanya ada. Jadi seperti ini. 1 ke 1, 1 ke 2 ke 3, misalnya permintaannya seperti ini.
constructing plan-nya. Kendalanya kita tinggal buat 11, 21, 31, 41. Satu satu, 12, 13. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, kemudian ada 1 kedua juga. Nih kan 1, 3, 1, 4. Ini 11, 21, 31, 41. Sama dengan 15. 1, kemudian dibentuklah persamaannya seperti ini, set kendalanya. Ya. Dari ada nggak penjelasan sebelumnya? Nih sama dengan AI kurang dari BJ-YJ. Oke. Misalkan K himpunan bagian dari M 1, 2, 3, 4. K1-nya 1, 2, 3, K2-nya 2, 3, dan K3-nya 3, 4 ini. Ya. Maka K1-nya ini. Himpunan bagian dari ini. Ya, kita hitung untuk sigma dari I elemen K AI. Ya. Yaitu 15, 12, 18, 10. Yang AI-nya ya. Karena ada 1, 2, 3, 4 saja ya. 5 enggak. 5. B1 berarti minimum dari B1 dengan sigma AI tadi. Untuk K1. K1 ini. Minimum B1-nya adalah ini tadi ya. Soalnya nih. Ini B1, B2, B3, B4. Dengan sigma ASAI, sigma K1. K1 ini nih. Ya. Dicari AI-nya untuk K1. Kalau ini kan 15, berarti ini adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3. 30, 45 ya. Nih 45. 30, ini juga terus. Ini kita nyarinya sampai nih 1, B2, B3 aja. Kan ada 3 nih. Karena pakai K1, K2, K3. Oke. Misalkan C himpunan bagian dari N 1, 2, 3. Ya, dipilih yang itu 1, 2, 3. Yang ini. Maka BJ ininya adalah totalnya adalah 78. Ini jumlah ini. 78 ya kan. Dan AI-nya tadi 55. 55 yang nih, ya kan. Jadi C adalah cover. Ya. Karena dia memenuhi. Maka pertidaksamaannya X43 ditambah nih. Jadi kita yang berubah ini adalah, nah ini masih bingung yang selalu yang ini. 55 yang ini berarti. Sama yang tadi. Nih. Kalau sudah sampai sini sudah tahu pasti. Kurangin aja, selesaikan ini. 7 X43. Berapa lagi yang variabelnya? Kita cuma sampai 1, 2, 3. 4 ya. Ya, berarti kombinasi dari ini saja. Berarti tinggal ditambahkan. Berarti ada 7, 1 min Y. 1 min Y 1. 7 dan 5-nya diambil dari tuh, 7, 5-nya. Tugas lagi untuk kalian sendiri. Cari ini. Nanti buat soal serupa aja. Ya. Ini kalau udah sini ya pasti paham. Nah, tinggal nyari ininya ini loh. Sama seperti pada fixed charge tadi. Oke. Tugas kalian. Jadi beberapa contoh di situ coba dipecahkan. Nanti ibu buat soal serupa seperti itulah. Tidak perlu dikumpul. Selesaikan aja sendiri. Oke. Jadi itu akhir dari materi perkuliahan kita. Jadi kalau ibu bisa cek sedikit itu sebelum ibu akhiri di
Pertemuan ke-13 kita membahas masalah awal ya, konsep dasar ya. Berarti khusus untuk UAS materinya dari bab 11 aja ya. Oh sorry, bukan bab 11, maksud Ibu bab 12 ya. Ya, branch and cut ya. Sorry, bab 12. Bab 12 1 sampai bab 12 8 ya. Itu soalnya. Jadi Ibu ambil masing-masing dua soal nanti. Jadi pelajari semua bab 12. Jadi bab 11 kemarin adalah kuis. Diperhatikan contoh yang Ibu berikan, nanti Ibu buat, insya Allah buatkan, coba selesaikan soal yang serupa-serupa seperti itulah. Nggak akan ada iterasi ya, karena di integer programming. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Semua hadir ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ibu akhiri kuliah pada siang hari ini. Ini pertemuan kita terakhir. Semoga UAS nilainya baik gitu ya. Bisa lulus semua nilainya A gitu. Masa 5 orang nggak bisa dapat A gitu kan? Terus yang dapat A bisa. Oke, nanti ujiannya minggu depan, waktunya nanti akan Ibu set, Ibu informasikan, lihat aja di soalnya nanti, semoga e-learning tidak bermasalah. Kalau ternyata nanti e-learningnya bermasalah, akan Ibu informasikan atau kalian cek nanti, sehingga bisa dikirimkan nanti lewat email atau apalah gitu, atau lewat WhatsApp gitu ya. Jam ujiannya seperti jam kuliah, jadi 10.30 minggu depan. Oke? Ibu tutup kuliah pada siang hari ini. Mohon maaf kalau selama perkuliahan kita ada salah-salah kata yang dari Ibu sampaikan gitu ya. Mungkin Ibu ini terlalu terus terang gitu kan, kalau bertanya-bertanya ya biasa aja lah. Namanya dosen gitu ya. Oke, selamat. Nah ini yang semester-semester ujung ini rata-rata banyak nih. Selamat menyelesaikan perkuliahan. Semoga tidak lagi bertemu di kuliah optimasi lainnya. Jadi inilah terakhir kuliah optimasi ya, kuliah bidang optimasi maksudnya. Tapi ini rata-rata baru ambil semua kan ya, iya kan? Iya, nggak apa-apa, jangan sampai ketemu S2-nya gitu. Itu saja informasi dari Ibu. Selamat belajar untuk UAS-nya. Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.